Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oh, sudah pas ya? Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Iya, aduh susah kali. Gimana caranya prosedurnya ini? Sering salah-salah terus. Ya, baik. Para mahasiswa, pagi ini kita akan mengikuti perkuliahan atau diskusi berkaitan dengan mata kuliah studi mandiri. Ya, sepertinya mahasiswanya sudah lengkap ya. Iya, Ibu Lasria mengikuti pretest PPG, Pak. Iya, ada Bapak ya. Sama Ibu Deborah ya. Tapi dia belum masuk ya. Barangkali kita mulai saja ya. Ya, karena waktunya juga sudah ini. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan studi pustaka. Ya. Nah, studi pustaka itu jatuhnya di bab 2 di dalam suatu proposal penelitian. Barangkali gitu. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Anda ya, apakah Anda sudah siap? Sudah siap ya? Siap, Pak. Oke. Baik, kalau sudah siap, Bapak coba share materi dulu ya. Sekarang apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Baik ya, kita mendiskusikan berkaitan dengan mata kuliah MPDR 5300 ya, nama mata kuliahnya adalah Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian. Nah, dalam mata kuliah ini sebenarnya dibagi 3 dia ya. Satu mungkin latar belakang, itulah di bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 2-nya adalah studi literatur ya. Kemudian di bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Nah, tentu itu tidak terlepas daripada komponen yang ada pada proposal tesis ya. Di dalam proposal tesis itu ya bab 1, bab 2 dan bab 3 itulah yang kita diskusikan ya, sharing berkaitan dengan seminar proposal atau studi mandiri dan seminar proposal ini. Nah, kalau kita perhatikan schedule atau pelaksanaan mata kuliah ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bab ya, 3 bab. Bab yang pertama itu yang sudah kita lakukan yaitu minggu ke-1 dan minggu ke-2, yaitu perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah dan tujuan penelitian itu ya, itulah termasuk di dalam bab 1 atau latar belakang atau pendahuluan. Nah, kali ini minggu yang kedua dalam arti pertemuan kita itu kita akan mengkaji yaitu bab 2-nya penelusuran pustaka, kajian pustaka dan kajian pustaka. Nah, dalam hal ini kajian pustaka ini ya tentu sangat penting di dalam membuat suatu kajian teori ya untuk mensupport judul atau variabel yang ada pada penelitian kita. Ya. Nah, nanti pada minggu yang berikutnya, pertemuan ketiga, tuweb yang ketiga, itu berkaitan dengan bab 3. Kemudian nanti di minggu keempat, ya, kita coba merancang, katakanlah presentasi kecil-kecilan, ya, semua peserta, ya, di dalam membuat PPT, ya, apa yang sudah dirancang di bab 1, bab 2, bab 3, terkait dengan judul penelitiannya. Jadi minggu ke-4 dalam tuweb ini atau minggu ke-12 dalam pertemuan kita itu ya, kita akan merancang presentasi proposal. Nah, kalau kita melihat dari diskusi yang kelima ya. Nah, diskusi yang kelima itu adalah apakah ya cara-cara melakukan citasi sesuai gaya APA ya. APA itu adalah American Psychological Association. Nah,
tentu sudah menjadi suatu kebiasaan Anda selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan ya, walaupun mungkin Anda baru paham ya atau baru kenal istilah apa itu. Kemudian tentu di dalam apa itu ya dituangkan di dalam pedoman penulisan tugas akhir program master. Ya, program master. Nah, itu TAPM-nya itu sebenarnya acuannya kepada apa ya? American Psychological Association ya. Nah, biasanya kalau dalam penulisan itu istilahnya gaya selingkung ya. Gaya selingkung dalam menulis daftar pustaka bagaimana di apa ya dan lain-lain ya. Nah, jadi dalam penulisan atau pengutipan itu ya banyak yang menggunakan literatur berkaitan dengan American Psychological Association itu atau apa itu banyak digunakan ya. Selain itu ada yang lain ya. Nah, di dalam mensitasi atau ciri-ciri dari sitasi gaya apastil itu adalah daftar pustaka diurutkan secara alfabet. Nah, ini mungkin Anda sudah pernah melakukannya, tetapi tidak tahu ya gaya selingkungnya apa. Ya, gaya selingkungnya menggunakan apa itu. Kemudian nama penulis ditulis sebagai inisial, misalnya gitu ya. Jika ada penulis sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan, mulai dari tahun yang paling lama ya, kemudian yang paling muda. Kemudian bisa ditambahkan huruf A, B, C, atau dan seterusnya setelah tahun itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pengutipan, ya. Nah, pengutipan itu dalam suatu kalimat ada dua cara. Cara pertama yaitu parafrase dan cara kedua adalah quote. Ya. Parafrase itu apa? Adalah mengambil kalimat atau paragraf dari tulisan orang lain secara langsung. Jadi ada kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung. Ya, kalau kutipan langsung itu mengutip ya dari nama atau dari orang tertentu ya itu termasuk kutipan langsung. Tapi kalau kutipan tidak langsung itu biasanya dalam apa misalnya kan mengutip si A tapi di dalam B misalnya gitu. Itu kutipan tak langsung. Nah, sumber aslinya misalnya begini. Ya, Bapak berikan contoh, sumber aslinya adalah penularannya dapat terjadi melalui kontak antar manusia atau jika makanan dan minuman yang dikonsumsi terkontaminasi dikarenakan penanganan yang tidak bersih. Nah, ini kutipan aslinya ya. Lalu hasil parafrasenya, cara mengutipnya ya, yaitu dengan ada dua cara penularan yaitu kontak antar manusia dan kontaminasi makanan yang dikonsumsi akibat tidak terjaganya kebersihan. Nah, itu cara pengutipan berdasarkan parafrase. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cara quote? Nah, quote contohnya kira-kira begini ya. Ya. Ini sudah tadi ya. Oke, ini parafrase, kemudian tuh ya. Nah, kalau quote di sini kita mengutip ya sumber aslinya apa adanya, tetapi hanya ditambahkan tanda petik. Nah, ini adalah kutipan langsung, ya kutipan langsung, ya. Tetapi kita hanya memberikan tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, itu bedanya ya. Tapi ada juga gaya selingkungnya itu ya maksimal katanya kalau dia 5 baris maka dibuat 1 spasi. Nah, ada begitu ya, ada gaya selingkungnya begitu. Jadi tergantung dari rujukan yang apa yang kita harus lakukan. Mungkin sampai di sini jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas, Pak. Pas, tidak ada ya. Masih dengar kan suara Bapak kan? Masih, Pak. Tapi putus-putus, Pak. Suara Oke, Bapak kita lanjut ya. putus-putus kemarin. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang Bapak ada memiliki beberapa alamat web berkaitan dengan rujukan, ya, rujukan dari beberapa cara menulis itu, ya. Ini beberapa saja ya Bapak ambil, ya, dan kayaknya penting, ya. Misalnya cara menulis citasi, ya, model apa, sudah itu pengertian citasi, kemudian menulis daftar pustaka. Nah, menulis daftar pustaka coba cari di alamat web yang Bapak berikan ini, ya, itu cara menulisnya bagaimana. Lalu citasi yang benar, ya, bagaimana. Kemudian terakhir adalah cara membuat daftar pustaka juga, ya. Nah, jadi ada beberapa versi berkaitan dengan itu. Nah, kita mulai dengan penelusuran pustaka. Nah, ini saya kutip dari LMS, ya, Tian Melawati, ya. Yang pertama, kira-kira outline dari apa yang kita ingin diskusikan. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan. Kemudian apa itu literatur review? Nah, itu. Kemudian tujuan literatur review itu untuk apa di dalam mensupport judul penelitian kita. Itu. Apa itu literatur? Memulai literatur review, menata sumber literatur dan menata catatan sebelum menulis, ya. Kemudian mulai menulis literatur review. Nah, bagaimana mulai menulisnya, ya, dari bab 2 itu, ya. Biasanya itu memulai itu dengan menentukan mana variabel bebas, ya, mana variabel terikat, ya, lalu mana kata-kata kunci dari judul kita itu, judul penelitian itu, lalu di sini akan disimpulkan atau dirangkumkan. Ya, kemudian kita mulai dengan pendahuluan, ya. Pada waktu mengambil mata kuliah, pernahkah Anda diminta untuk menyusun, ya, dalam bentuk isi, tulisan kecil di area atau topik tertentu, atau diskusi dalam makalah misalnya, atau tugas makalah, ya, yang Anda biasanya tugas-tugas mata kuliah misalnya gitu dan sebagainya. Nah, atau pernahkah Anda menyusun skripsi? Ya, sudah jelas, ya. Karena sedang S2 pasti menyusun skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, persamaan dari semua tugas berat itu, ya, berujung daripada literatur review, ya, disingkat dengan LitRev, ya, LitRev, ya, literatur review. Salah satu komponen semua tugas itu diantaranya adalah literatur review. Nah, materi yang ini dibuat untuk berbagi tentang bagaimana menyusun literatur review berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian Bapak sampai 15 kita buka nanti diskusi, ya. Sampai slide ke-15 kita diskusikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Apa itu literatur review? Nah, literatur review selalu berpedoman pada pertanyaan penelitian atau biasanya disebut dengan rumusan masalah, ya, atau tujuan penelitian kita. Itu terkait. Lalu di setiap bagian dalam literatur review, kita selalu merujuk atau menghubungkan kembali hasil review dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah, jadi literatur review itu kita arahkan apa yang kita tulis di bab 2 itu, ya, arahkan kepada menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian itu atau pertanyaan penelitian. Literatur review, ya, yang kita buat tidak harus exhaustive, tidak usah semua yang terkait dimasukkan satu demi satu, ya. Tapi yang sangat penting adalah komponen dominan atau paling berperan di area pertanyaan penelitian itu atau topik itu. Jadi yang dominan saja yang diutamakan, ya. Nah, lalu nanti kalau mau ditambahi yang lain mungkin boleh, tapi diutamakan yang paling berperan apa di dalam menyusun LitRev tadi, literatur review tadi. Oleh karena itu, ketika mereview berarti kita harus, ya, menata, mengorganisasi berbagai literatur, mengevaluasi berbagai literatur, mengidentifikasikan pola dan tren berbagai literatur. Nah, polanya itu seperti apa, ya? Nah, tren itu sangat penting, ya. Kekinian dalam penelitian ibu-ibu
itu sangat diutamakan ya di dalam menyusun proposal penelitian. Jangan sampai istilahnya itu sudah jenuh. Nah, kalau sudah jenuh itu ya tentu nanti pembimbing, ya penguji, ya mungkin merasa tidak ada kebaharuan dari proposal yang kita tulis itu. Lalu membuat sintesa, ya analisis-analisis, sintesis-sintesis yang berbagai literatur tersebut. Jadi sintesa ini sangat penting ya. Kadang-kadang dari beberapa sumber pendapatnya berbeda. Nah, kita harus mensintesis ya. Menurut para ahli itu, lalu kita simpulkan ya apa yang menjadi rujukan kita, apa yang menjadi kajian kita, topik kita, nah maka kita definisikan. Ya, itulah yang termasuk dengan mensintesis. Oke. Coba suaranya dimatikan yang lain ya, biar terdengar suara yang lain. Oke. Nah, kita mulai berkaitan dengan berdasarkan masalah atau tujuan penelitian yang kita sudah tetapkan ya. Nah, itu biasanya ada keyword-nya ya atau kata-kata kunci itu biasanya diletakkan di abstrak. Di abstrak itu biasanya ditulis dalam bentuk ya satu spasi, fontnya lebih kecil itu biasanya. Ya, fontnya biasanya Pak 10 ya, kalau tidak salah fontnya 10. Ya, berbeda kalau di konten atau diisi. Kalau diisi fontnya 12 Times New Roman gitu. Nah, kemudian temukan artikel dalam kata-kata kunci tersebut melalui mesin pencari. Nah, ini sangat penting ya. Di LMS kita itu ya sudah kita buka mungkin bersama ya, yaitu Garuda Kemendikbud go.id. Nah, itu banyak sekali yang membantu kita di dalam mencari kata-kata kunci atau keyword yang kita butuhkan di dalam menyusun nanti literatur review atau bab 2 itu ya. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah mencoba ya masuk ke link https ya // ya garuda.kemendikbud.go.id ya strip. Nah, itu mungkin ya. Nah, coba nanti dipahami kembali berkaitan dengan itu dalam menyusun literatur review itu. Nah, selain itu bisa juga dicari dengan Google Scholar ya. Nah, bagaimana cara mencari Google Scholar itu ya? Nah, cara mencari Google Scholar nanti akan ditampilkan di slide berikutnya ya. Nah, pada selanjutnya kita baca artikel dan kembangkan kata-kata kunci baru serta nama-nama pakar peneliti yang muncul dalam artikel yang dibaca. Kemudian yang seterusnya adalah temukan dan buat daftar pustaka lain. Nah, jangan lupa pada saat Anda masuk ke link ya, itu biasanya kalau kita rujuk ya artikel dalam yang kita cari dalam link itu, linknya jangan lupa di-copy. Ya, di-copy, paste-kan, itu dijadikan rujukan dalam daftar pustaka. Nah, itulah yang pentingnya ya. Jadi kadang-kadang kita lupa linknya ya. Nah, terpaksa kita buka lagi ya. Lalu temukan dan buat daftar pustaka di dalam itu berdasarkan pencarian dengan kata-kata kunci baru tadi. Lalu ulangi proses di atas sampai dirasakan cukup pustaka yang diperoleh. Jadi di dalam membuat daftar pustaka itu atau studi literatur itu ya sebaiknya memang kita lakukan berulang-ulang ya, mencari literatur sehingga kita ada perasaan sudah puas ya, maka kita hentikan begitu. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana mencari di Google Scholar ya? Mungkin caranya apa namanya? Nah, caranya seperti ini ya. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia itu ya Anda ketikkan saja. Ketikkan apa kata kuncinya, misalnya dalam judul ini misalnya ya. Nah, judul yang Bapak sudah share ke Anda ingin tertarik mencari apa itu, katakanlah metakognisi ya, metakognitif ya.
Lalu Anda cari ke Google Scholar atau Google Cendikian, ketikkan di sini metakognisi. Nah, di sini banyak ini metakognisi siswa, metakognisi matematika, ya, siswa SMA, metakognisi fisika, yang mana kita butuhkan, gitu, ya. Nah, nanti pada saat itu ya keluarlah ya beberapa pilihan ya yang kita akan rujuk ya dalam menulis suatu literatur review. Itu caranya ya. Nah, misalnya ya slide berikut ini. Nah, inilah setelah kita mengetik metakognisi siswa ya, muncul ini ya. Nah, macam-macam. Jadi di sini banyak ditemukan beberapa artikel dan penulisnya. Nah, Anda bisa mendownload ya. Ada dari UNESA, ada Universitas Malang, UMS Solo ya dan sebagainya. Nah, ini menjadi rujukan Anda ya, memperbanyak literatur review ya, khususnya di artikel nasional maupun internasional, itu menambah katakanlah kebaharuan penelitian Anda gitu. Jadi kalau semakin banyak merujuk ya artikel nasional maupun internasional, itu memberikan bobot penelitian Anda gitu. Nah, ini contohnya ya. Ya, jadi tidak hanya di metakognisi, kalau Anda tertarik dengan Jigsaw, silakan. Tertarik dengan kemampuan komunikasi matematika, ketikkan saja di situ ya. Lalu tertarik dengan kecerdasan emosional, silakan ya. Nah, cara mencarinya. Kemudian tertarik dengan kemampuan penalaran ya, matematika realistik, pemecahan masalah, problem solving misalnya. Ya, silakan saja ya. Tinggal ya munculkan ini ya. Alamatnya, alamat ini. Yang merah ini alamatnya. Ya, muncul ini dia. Ya, gitu dan seterusnya. Mungkin Anda sudah pengalaman dalam mencari hal-hal yang begini ya, berkaitan dengan tugas-tugas ya, gitu. Oke. Nah, mulai mereview literatur tahap kedua ya. Setelah tahap pertama sudah selesai, misalnya tahap kedua menemukan topik mungkin tidak terlalu lama ya. Topiknya apa? Gitu. Nah, jadi supaya kita cepat menyelesaikan proposal itu, ya cepat juga menemukan topik-topik yang kita akan cari gitu. Nah, bisa melalui Garuda tadi, bisa melalui Google Scholar ya, dan banyak melaluinya ya. Tahap yang biasanya agak memakan waktu adalah menemukan pertanyaan penelitian yang tepat. Kuncinya adalah satu, tentukan kata kunci yang spesifik untuk pencarian di websitenya. Nah, kata kuncinya tadi seperti yang di Google Scholar tadi ya, dan sebagainya. Contoh, perdagangan dan pembangunan. Kata pembangunan terlalu umum. Perdagangan dan nilai tukar cukup spesifik. Nah, jadi perdagangan dan transport teknologi cukup spesifik. Jadi kata-kata yang kunci, yang umum kita tinggalkan ya, terlalu banyak nanti itunya. Carilah kata-kata yang spesifiknya. Untuk mendapatkan kata kunci yang tepat memerlukan proses brainstorming. Nah, apa yang maksud dengan proses brainstorming itu? Adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Tuh. Lalu cari di website yang tepat. Ya. Setelah mencari dengan kata kunci yang spesifik, bacalah secara singkat, ya, misalnya abstrak dan artikel jurnalnya. Nah, biasanya dalam melihat isi jurnal, itu kita harus melihat abstrak dulu. Nah, isi dari abstrak itu biasanya ya latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitiannya apa, ya. Lalu metodologinya seperti apa, ya. Alat ujinya, statistiknya, ya. Prosedur penelitiannya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu hasilnya temuannya apa, ya. Lalu kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan itu biasanya menjawab tujuan penelitian tadi atau menjawab rumusan masalah gitu. Baik, sampai 15 dulu ya. Bapak coba stop dulu ya.
Ya, stop dulu. Kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dari PPT yang ke-16 ya. Mungkin sampai ke 30 PPT itu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada Bu Ramna. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak, yang ingin saya tanyakan dari poin tadi Pak, ini kan kita membahas tentang apa ya Pak? Ya. Kebetulan kan kemarin kita ada di sesi kelima kalau nggak salah itu Pak. Ya. Di sesi kelima itu jujur aja sih Pak, itu jawaban itu dikutip dari internet gitu, karena kami kan baru dengar nih Pak kata yang menggunakan gaya apa tadi Pak gitu Pak. Ya. Jadi penjelasan sedikit Pak, sebenarnya itu apa itu digunakan di mana nanti Pak di dalam pembuatan tesis kami Pak. Terima kasih Pak. Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau mau lengkapnya itu bisa cari di link yang Bapak kirim. Itu yang pertama ya. Tapi dalam hal ini Bapak harus menjelaskan terkait dengan apa itu ya. Nah, jadi rujukan dari apa itu sebenarnya bermuara kepada pedoman penulisan tesis. Ya. Di dalam pedoman penulisan tesis itu ya biasanya mengkaji di bab 1. Nah, bab 1 itu berisi latar belakang ya. Nah, bagaimana cara menulis latar belakang ya, mengutip ya. Nah, lalu dalam kutipan itu kalau di apa misalnya ya, ya. Kutipan dari Suharsemi Arikunto tahun 2010 misalnya, halaman sekian gitu kan. Nah, dalam pengutipan itu ya nanti ada kalimatnya dikutip ya. Nah, lalu dalam kurung dibuka kurung ya. Itu biasanya kalau Herman Hudoyo cukup ditulis nama keduanya saja. Hudoyo, lalu titik 2 ya tahunnya, lalu halamannya. Nah, itu sudah lengkap dalam pengutipan kutipan dari pendapat ahli ya, termasuklah Herman Hudoyo. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, menuliskannya tadi ada kutipan langsung dan ada kutipan yang tidak langsung, parafrase dan quote tadi ya. Kalau quote tadi adalah langsung. Kalau langsung kita kutip secara langsung ya. Dan sesuai dengan kutipan aslinya. Tapi kalau secara tidak langsung parafrase tadi ya, kita mengutip kata kuncinya saja ya. Nah, dengan cara parafrase itulah ya Anda sebenarnya terhindar dari plagiat. Begitu ya. Jadi kalau plagiat itu sebenarnya untuk menghindari salah satu tekniknya adalah ambil makna dari kalimat itu, maknanya apa, lalu kembangkan sendiri. Ya, nah itu. Nah, permasalahannya Pak, kalau rumus bagaimana gitu kan? Nah, rumus regresi misalnya. Ya. Kalau rumus regresi kan harus dituliskan gitu kan. Nah, cara menyiasatinya menurut para ahli katanya tidak usah dituliskan rumusnya, tetapi dituliskan saja menggunakan rumus regresi misalnya, menggunakan rumus analisis kovarian misalnya, menggunakan rumus korelasi misalnya. Jadi tulisan korelasinya saja ya. Nah, sehingga kita tidak istilahnya nilai plagiatnya tidak tinggi gitu. Ya, itu untuk menyiasati rumus ya. Lalu untuk menyiasati kalimat, ambil kata kuncinya lalu kembangkan sendiri. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di slide tadi. Itu intinya untuk menyiasati supaya plagiatnya tidak tinggi. Nah, menurut literatur yang Bapak baca itu kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 20 atau 25%. Tidak boleh lebih. Ya. Jadi nanti pada saat Anda
selesai, misalnya sudah sidang, lalu kewajibannya adalah menulis artikel kan. Artikel itu ditulis ke jurnal, dikirim ke mana, misalnya gitu kan. Nah, sebelum dikirim, itu biasanya pihak UT memfasilitasi untuk cek plagiat. Ya, ada mesin similarity-nya, ada mesinnya, ya. Nah, kalau misalnya ya 30% atau 40%, berarti harus Anda temukan yang mana yang menjadi plagiat itu. Rumus, berarti kita tidak usah menuliskan simbol rumusnya. Cukup menuliskan korelasinya saja, misalnya begitu. Kalau kalimat, ambil kalimat yang intinya kembangkan sendiri. Itu kata kuncinya, ya. Jadi terhindar dari 30% itu mungkin menjadi 20%, menjadi 15%. Nah, kalau sudah di bawah 20% itu biasanya aman. Ya. Jadi plagiatnya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, takutnya kalau sudah plagiat nanti banyak hal yang mungkin menjadi masalah di ujung gitu ya. Anda seolah-olah nanti tidak meneliti, ya, hanya mengutip tesis orang, misalnya gitu. Nah, dalam melihat tesis orang juga jangan mengutip langsung ya. Nanti terlalu banyak itunya. Kecuali kalau Anda menyebutkan kutipannya gitu. Ya, itunya. Nah, jadi itu salah satu ada dua kata kuncinya ya dalam mengutip, ya, menyiasati supaya nilai plagiatnya tidak terlalu tinggi gitu. Oke. Sudah jelas mungkin Bu Farna? Terima kasih Pak. Oke. Nah, itu dalam hal bab 1, bab 2 sama ya. Nah, dalam penulisan data pustaka, nah itu lihat juga kalau apa itu biasanya dituliskan nama orang kedua, titik, tahun, titik, judul bukunya atau judul artikelnya, ya. Kalau buku berarti ada penerbitnya tahun berapa, begitu. Dalam menulis daftar pustaka, itu gaya selingkung. Kalau menurut ahli, ya, istilahnya itu gaya selingkungnya, gitu. Ada juga kalau tidak melalui apa, ya, itu menyebutkan namanya itu harus lengkap. Misalnya Herman Hudoyo harus lengkap itu daftar pustakanya, ya. Nah, kalau apa hanya menyebutkan nama yang kedua saja. Nama kedua misalnya Herman Hudoyo. Hudoyo titik I. Misalnya begitu. I-nya itu adalah Hermannya. H. Hermannya. H itu Herman Hudoyo. Jadi Hudoyo titik H. Misalnya gitu. Tahun berapa misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah. Oke, silakan ada lagi yang ingin menanyakan, mungkin Ibu Resti masih ujian ya? Saya nggak ujian, Pak. Oh, Ibu Resti silakan. Bu Resti. Iya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan dalam yang kita ketahui itu bahwa gaya penulisan stasi itu kan ada beberapa macam. Ya. Apakah ada ketentuan di dalam UT untuk gaya penulisan tertentu yang digunakan, ataukah nanti kita dalam TPAM kita itu, tugas akhir kita itu, kita bebas memilih gaya penulisan stasi yang bagaimana yang sesuai dengan atau yang mudah bagi kita gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Kita kan punya UT itu pedoman penulisan tesis. Itu kan. Nah, jadi Anda dalam menulis rujukan, ya rujuk di pedoman itu saja. Itu. Ada kalanya dosen penguji itu, ya, berdasarkan ke disiplin ilmu yang dia peroleh itu tidak sesuai dengan di pedoman UT kan gitu, ada mungkin begitu kan. Jadi Anda bisa jawab. Ya, jadi tidak bersih tegang atau saling menguatkan, ya. Kalau Anda mengacu kepada pedoman, bilang saja bahwa ini berdasarkan TAPM, ya,
pedoman TAPM yang dikeluarkan oleh UT, gitu. Itu saja jawabannya, ya. Sudah clear itu masalahnya. Jadi kalau Anda misalnya beralasan ini tidak menunjukkan situ, nanti terjadi perdebatan yang panjang, gitu, ya. Karena disiplin dosen penguji itu kan mungkin berbeda-beda, ya. Kalau alumni UPI, alumni Surabaya, alumni Jakarta mungkin berbeda ininya, ya. Itulah namanya gaya selingkung tadi, ya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah apapun yang Anda tulis dalam proposal itu, ya, ikuti pedoman, ya, penulisan tesis, ya, yaitu TAPM itu, ya, itulah menjadi rujukan Anda. Gitu. Jangan keluar dari situ. Itu kata kuncinya, Bu Resti. Ada lagi kira? Ya, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke ke slide berikutnya, ya. Ya, masih bisa memperhatikan, ya. Masih bisa memperhatikan, ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Pak, tapi itu ada pertanyaan, Pak, dari Deborah, Pak. Dia mungkin nggak bisa bertanya secara langsung, Pak. Bisa saya bacakan, Pak? Oh, sebentar. Kalau begitu saya tutup dulu. Iya, Pak. Bentar, ya. Di chatnya, ya. Oh ya, ini. Izin bertanya, Pak, untuk mengutip referensi dan mengurangi plagiarisme dilakukan dengan memparafrase. Bisakah semua referensi kita? Memparafrase, Pak. Ya, memparafrase. Bisakah semua referensi kita parafrasekan, Pak? Oh, bisa. Ya, itu adalah rujukan yang kita gunakan, yaitu menggunakan parafrase itu. Ya, memang untuk menghindari plagiat itu kita gunakan apa idenya, misalnya. Nah, dari ide itu kita kembangkan sendiri bahasa sendiri, gitu. Nah, bahasa sendiri itu biasanya tidak mungkin, ya. Kalau orang meniru bahasa kita, dia yang menjadi plagiat, ya, gitu, ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus, ya. Nah, sebagai catatan lebih bagus Anda menggunakan yang ini, gitu, ya, menggunakan parafrase itu, ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, ya, parafrase itu. Nah, itu mungkin berkaitan dengan pertanyaan Deborah, ya. Oke. Oke, ada lagi? Ya. Silakan kalau seandainya ingin bertanya boleh di chat di LMS, ya. Ya, kalau begitu, ya. Oke. Kita coba untuk share materi tadi. Ya. Apakah sudah nampak? Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, kita mulai, ya. Sudah, ya? Oke. Ya, Pak, sudah, Pak, sudah kelihatan. Oke, kita mulai dengan slide ke-16, ya. Menata dan membuat catatan tahap kedua. Jadi mulailah membaca setiap artikel. Nah, jadi saran saya, ibu-ibu, ya, di dalam membuat studi pustaka, ya, atau di bab 2 itu, ya, rujukan utama yang yang ibu-ibu utamakan adalah beberapa artikel. Itu yang penting, ya. Di dalam artikel itu tingkat keilmiahannya sudah teruji dibandingkan kalau buku, kalau hotspot misalnya, kalau skripsi misalnya gitu, ya. Nah, yang paling tingkat ilmiahnya tinggi itu adalah artikel dalam suatu jurnal misalnya gitu.
Itu, jadi mulailah membaca setiap artikel dan buat catatan mengenai satu, pertanyaan penelitiannya apa, ya, metodologinya, ya, hasil penelitian yang utamanya apa. Nah, itu adalah suatu rangkuman, ya, rangkuman dari penelitiannya. Itu ada di mana? Itu ada di daftar pustaka, sorry, itu ada di abstrak, ya, abstraknya seperti apa gitu, ya. Lalu yang kedua, apa kekuatan dan keterbatasan penelitian itu? Nah, bagaimana ingin melihat, ya, kekuatan dan keterbatasan penelitian itu pada artikel yang Anda baca, ya, dilihat dari katakanlah mungkin metodologinya, hasilnya seperti apa, itu bisa kita lihat, ya, kuatnya. Seberapa besar pengaruh artikel yang Anda baca pada artikel lain di area yang sama, gitu. Jadi kalau Anda membandingkan, ada istilahnya itu critical journal report, ya, membandingkan beberapa artikel untuk dianalisis, ya. Nah, lihatlah pengaruh artikel yang Anda baca dengan artikel yang lain, ya, gitu. Lalu kita evaluasi mana yang menjadi kekuatan, ya, mana yang menjadi kelemahan atau keterbatasan. Lalu yang ketiga, bagaimana artikel tersebut terkait dengan topik yang dan pertanyaan penelitian yang kita pilih. Nah, itu sangat penting, ya. Jadi memilih artikel itu sudah Bapak katakan caranya dengan apa namanya, Garuda tadi boleh, ya, Google Scholar tadi boleh, ya. Ketik kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu adalah kata kunci yang ada pada penelitian kita dari beberapa judul, ya, terkait dengan variabelnya. Gitu. Keempat, bagaimana artikel yang Anda baca terkait dengan artikel yang lain di area penelitian yang sama. Jadi Anda topiknya A, ya. Lalu Anda baca artikel A, ya, B, C misalnya, tapi A, B, C ini terkait dengan topik yang Anda konsentrasi misalnya. Nah, di sini bagaimana artikel yang Anda baca terkait dengan artikel yang lain di area penelitian yang sama. Jadi maksudnya adalah Anda tertarik tentang metakognisi misalnya. Ya, menurut si A penelitiannya begini, si B begini, si C begini, ya. Lalu bandingkan, apakah metodologinya berbeda? Nah, yang pertanyaannya adalah pada bab 3-nya itu kadang-kadang metodologinya berbeda. Ya. Bagaimana ingin melihat metodologinya berbeda? Mungkin lihat jenis penelitiannya. Kalau penelitian eksperimen itu berbeda dengan penelitian pengembangan, ya. Berbeda juga dengan penelitian tindakan kelas, misalnya gitu, ya. Nah, itu metodologinya. Lalu di situ disintesis, gitu. Apa poin yang sama antara artikel dan apa poin perbedaan di antara artikel yang Anda baca, gitu. Nah, itu. Nah, disitulah nanti, ya, ibu-ibu dapat melihat kebaharuan dari penelitian itu, atau novelty-nya, atau temuan akhirnya apa sebagai temuan baru. Nah, disitulah gunanya mensintesis dari beberapa artikel itu, ya, dalam menulis apa namanya, literatur review tadi, ya. Nah, kemudian yang catatan tahap keduanya itu dalam menata dan membuat catatan, yaitu jika tahap membaca dan membuat catatan di atas berjalan dengan efektif, ya. Nah, tentu, ya, maka Anda akan dapat menjawab poin penting di bawah ini dengan mudah, ya. Jadi apa tren dalam penelitian topik dan pertanyaan penelitian yang kita pilih, ya. Adakah trennya? Topik pentingnya apa, misalnya gitu. Bisa terjawab itu, ya, kalau Anda bisa mengikuti pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa poin konsensus, ya, di antara para peneliti, ya. Apa poin perbedaannya, ya. Di mana titik berat penelitian Anda, gitu. Jadi fokus penelitian Anda itu di mana dibandingkan dengan penelitian yang lain. Apa nilai lebihnya, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Lalu di area mana sebagian besar penelitian berada, ya, di area SMP, SMA, SD misalnya begitu, ya. Nah, kalau misalnya pendidikan matematika realistik itu biasanya di area SD, ya, sedikit di area SMP, bahkan
lebih sedikit lagi di area SMA maupun perguruan tinggi itu biasanya gitu. Ya. Nah, biasanya itu karena matematika realistik itu biasanya benar-benar nyata, itu cocok pada level sekolah SD gitu. Penelitian mana yang mendukung pandangan awal Anda? Nah, jadi ada rujukan yang utama atau dominan dan ada rujukan tambahan di situ, ya. Itu pentingnya. Di mana posisi penelitian Anda? Apakah penelitian Anda ini meneruskan penelitian yang sudah ada atau hanya memperkuat penelitian yang sudah ada? Nah, memang lebih baik kita meneruskan ya, atau meneliti kekurangan dari peneliti yang sebelumnya atau kelemahan dari peneliti sebelumnya, itu lebih bagus gitu. Itu ininya ya. Kemudian langkah kedua yaitu dari puluhan atau sesuai standar yang diminta artikel ilmiah yang sudah terkumpul. Nah, biasanya penguji itu meminta Anda merujuk artikel itu minimal 15 misalnya gitu. 15 artikel misalnya. Baik nasional maupun internasional misalnya. Lebih baik lagi kalau internasional semua. Apa cirinya internasional? Ya, berbahasa Inggris misalnya gitu. Itu cirinya. Tentukanlah skop atau cakupan literatur review-nya. Ya. Yang ada akan lakukan. Apa yang akan di-cover dan apa yang tidak akan di-cover oleh literatur review Anda. Nah, jadi di sini penting ya adalah cakupan literatur review yang Anda buat di dalam dua itu. Susunlah prioritas artikel ilmiah. Jadi jika Anda sudah mengutip beberapa artikel ya di Garuda ataupun di Google Scholar tadi ya. Nah, Google Scholar juga bisa saja Anda ketik ya. Misalnya di Google Scholar itu nama Bapak lengkap misalnya. Maka ada beberapa tulisan Bapak yang sudah publish gitu. Nah, itu juga bisa menjadi rujukan juga. Baik. Kemudian pastikan jumlah artikel memadai untuk menyusun literatur review. Nah, jadi di literatur review itu ada subbab yang berkaitan dengan penelitian yang relevan. Ya. Nah, di penelitian yang relevan itu ya paling tidaklah ada beberapa artikel ya 10 atau 15 artikel yang Anda kutip. Nah, disitulah pastikan jumlah artikelnya memadai gitu. Ya, dan sebagainya itu. Kemudian tahap ketiga yaitu susun latar belakang, beberapa hal yang harus diperhatikan, sampaikan isu yang menjadi perhatian di topik yang Anda pilih. Ya. Kemudian sampaikan pertanyaan penelitian atau pandangan awal Anda mengenai jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Sampaikan titiknya literatur review. Ya. Sampai skop literatur review. Coba dimatikan dulu suaranya ya. Tolong dimatikan dulu suaranya. Terdengar di sini ya. Sampaikan bagaimana penalaran ya. Sampaikan Masih mendengar Bapak? Masih Pak, cuman suara Bapak putus-putus Pak. Ya, mungkin faktor jaringan ini. Ya, faktor jaringan. So, iya Pak. Saya coba stop dulu ya. Saya stop dulu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai slide keberapa tadi? Ya, silakan. Slide 17 Pak. Berapa? Kalau yang saya lihat ini tadi Pak sampai slide 17. Ya, 17. Selanjutnya saya nggak dengar lagi Bapak, iya, karena udah putus-putus suaranya Pak. Oh gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Slide ke-19 kita ya. Nah, 19 sudah. Kemudian slide ke-20. Slide yang keberapa Pak? Kita sekarang slide ke-20.
Ya, menulis tahap ketiga. Nampak? Apakah sudah nampak? Nampak Pak, nampak. Oke. Nampak Pak. Oke, nah selanjutnya adalah menulis tahap ketiga, yaitu susun bagian isi, ya, atau body. Beberapa hal yang bisa dilakukan, ya. Tata tulisan pada bagian ini dengan cara tematik, ya. Jadi tema-tema saja, ya. Nah, di dalam menyusun di bab 2 itu, ya, yang perlu diperhatikan ada beberapa pendapat ahli, ya, para pakar lah, katanya lebih baik dalam memulai, ya, literatur review di bab 2, ya, memulainya itu misalnya variabel bebas dulu. Apa variabel bebas itu? Ya, model pembelajarannya. Misalnya model pembelajaran berbasis masalah, atau pendekatan matematika realistik, atau pendekatan open-ended, ya, CTL misalnya, model dulu. Baru kemampuan, ya, dan seterusnya, baru nanti apa namanya, penelitian yang relevan, misalnya gitu, ya, dan lain sebagainya. Kalau di bab 3 itu sudah masuk nanti hipotesis penelitian, ya, metodologi penelitian dan sebagainya, ya. Oh ya, hipotesis penelitian itu biasanya di bab 2, ya. Tuh. Kemudian membuat 1 atau 2 paragraf tentang bagaimana teori menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian Anda, misalnya gitu. Membuat beberapa paragraf dengan narasi tentang kronologis perkembangan di area penelitian yang Anda kerjakan. Nah, jadi dalam membuat satu paragraf itu, ya, jangan lupa bahwa paragraf 1 dengan paragraf 2, ya, itu diupayakan ada kalimat apa namanya, mengkaitkan. Ya, ya, suara Bapak nggak ada, ya? Terdengar jelas kok Pak di sini Pak. Ya. Si Ramna, berarti Ramnahnya, ya, ada apa namanya, chatnya, ya. Chatnya itu mengatakan bahwa suara Bapak nggak jelas, gitu. Oke, udah jelas, ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Membuat beberapa paragraf itu sangat penting, ya, di dalam isi body bab 2, ya. Tapi jangan lupa bahwa paragraf 1 dengan paragraf 2 ada kalimat yang mengkaitkan. Apa contoh kalimat mengkaitkan? Misal, Anda mengutip tentang matematika realistik. Menurut pendapat si A begini, ya. Nah, lalu itu satu paragraf, ya. Nah, paragraf kedua, nah, berbeda dengan pendapat si B, nah, misalnya begitu, itulah mengkaitkan. Atau seiring dengan pendapat si A, atau begitu. Jadi ada kalimat, ya, menghubungkan antara paragraf 1 dengan paragraf 2, keterkaitannya seperti apa. Gitu. Lalu membuat beberapa paragraf mengisi perbedaan metodologinya, ya, dan sebagainya. Jadi dalam membuat itu, ya, tentu ada perbedaan metodologinya seperti apa dalam penulisan di bab 2 itu, atau literatur review tadi, ya. Oke, masih jelas suara Bapak, ya? Masih Pak. Oke. Masih jelas Pak. Oke. Kemudian membuat beberapa paragraf dengan narasi tentang perbedaan pemilihan variabel dalam model. Nah, jadi di dalam judul, ya, Bapak anukan dulu ini slide ke-21, ya. Nah, dalam judul ini tadi, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kan ada beberapa variabel di sini, ya. Apa variabelnya? Misalnya model pembelajaran inquiry, misalnya. Lalu kemampuan metakognisi, lalu self-directed learning, itu variabel-variabel semua, ya. Nah, nanti dari variabel-variabel itu, menurut para ahli, mungkin ada yang ada yang sama, ada yang ada perbedaan-perbedaan. Nah, disitulah pentingnya yang kajian ke-20 ini tadi, ya. Mana tadi? 22, ya, 21, ya. Nah, ya, ini. Ya, membuat beberapa paragraf yang tentang waktu penelitian yang diimplikasinya, membuat beberapa paragraf, ya, perbedaannya. Kemudian rangkuman dari beberapa penelitian dapat disajikan bagi artikel klasik dan artikel yang sangat
berpengalaman. Jadi klasik itu yang misalnya penelitian yang 5 tahun apa namanya, bukan 5 tahun belakangan ya, misalnya sebelum 5 tahun terakhir ini misalnya gitu, itu yang klasik ya, dan sebagainya. Itu sudah kata orang sudah tidak up to date lagi katanya gitu ya. Oke. Kemudian gunakan direct quotation hanya pada saat diperlukan. Jadi gunakan kutipan langsung ya. Nah, bagaimana kutipan langsung tadi seperti yang dicontohkan tadi misalnya gitu ya. Nah, boleh saja, tapi kalau bisa tadi menggunakan parafrase tadi gitu ya. Bisakan menggunakan parafrase cara ekspresi tambahan ya. Tuh. Subheading bisa digunakan untuk memperjelas struktur bab review literatur. Panjang paragraf diupayakan standar antara satu dengan yang lainnya. Jadi kadang-kadang begini, berkaitan dengan paragraf ini, ya, satu halaman, satu paragraf. Nah, itu yang kurang pas gitu ya. Ya, jadi sebaiknya paling tidaklah ya minimal 2 paragraf dalam satu halaman misalnya gitu. Kemudian, sudahkah Anda mendapatkan seluruh informasi sitasi dari setiap artikel ilmiah? Ya, kalau sudah tadi ya. Apa topik yang pertanyaannya gitu ya. Yang tadi ya, sudah ya. Kemudian ini sama ya. Sudahkah Anda mencantumkan alasan mengapa topik atau pertanyaan penelitian yang Anda pilih penting? Nah, gitu. Jadi di dalam menentukan judul itu ya harus di pikiran kita, ibu-ibu sekalian, bahwa topik yang diteliti itu memang penting ya. Nah, terutama penting dalam hal mengembangkan karir ibu-ibu ya di dalam dunia pendidikan misalnya itu. Ya, mana tahu nanti kalau itu penting ya tentu akan kalau ibu-ibu sudah selesai ya ibu mungkin dipanggil oleh siapa misalnya kepala dinas untuk mempresentasikan ya topik-topik penting yang berkaitan dengan penelitian ibu. Sudahkah Anda menyatakan skop literatur reviewnya? Sudahkah Anda mengidentifikasi artikel klasik dan artikel yang mempengaruhinya? Ya, sudahkah Anda merangkum berbagai studi dan penghubungannya? Nah, kalau ini semua sudah di checklist, ya sudah, ya tentu akan memberikan kemudahan bagi ibu-ibu di dalam membuat literatur review itu. Nah, kemudian literatur review adalah sebuah laporan evaluatif. Ya, jadi rangkumannya begini ya. Jadi rangkuman itu ya berdasarkan rujukan-rujukan ya yang kita kutip ya di bab 2 itu disampaikan di daftar pustaka. Lalu evaluatif mengandung makna. Jadi evaluasi itu ya evaluatif itu mengandung makna. Maknanya apa? Maknanya adalah meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan itu ya sudah lengkap ya atau masih belum gitu. Ya. Kalau sudah lengkap jadi dari hasil evaluasi itu ya mudah-mudahan proses selanjutnya akan berjalan lancar dalam menyusun proposal penelitian. Lalu menata, mengorganisasikan berbagai literatur, mengevaluasi berbagai literatur ya, mengidentifikasi pola dan tren berbagai literatur. Membuat sintesis dari berbagai literatur. Nah, ini penting. Ya. Jadi, dalam beberapa artikel ya, yang dinamakan literatur itu, ya hasil penelitiannya tentu akan berbeda-beda mungkin ya. Mungkin ada juga yang sama gitu. Tapi lebih banyak yang sama mungkin. Tapi yang kita soroti adalah apa perbedaannya. Ya. Lalu kita sintesislah. Ya. Mengapa dia berbeda? Ya, apa penyebabnya? Ya, jangan-jangan metodologinya salah. Jangan-jangan studi literaturnya, literatur reviewnya tidak up to date lagi, gitu. Sehingga mengakibatkan ada perbedaan itu. Nah, itulah peran dari mensintesis itu. Ya. Jadi memang di dalam suatu studi literatur itu mensintesis sangat penting ya dalam proses merangkum dari apa yang kita tulis gitu.
Kemudian literatur review bukan parade rangkuman atas tulisan orang lain dalam satu topik tertentu. Jadi sebenarnya hasil dari mensintesis itu sebenarnya. Ya. Rangkumannya itu hasil dari mensintesis. Literatur review biasanya mengandalkan diri pada literatur dari sumber primer. Nah, jadi memang kalau data primer itu ya data yang sangat dapat dipercaya gitu ya. Tetapi kalau data yang sekunder, ya data yang kedua, misalnya ya Anda ingin menganalisis nilai raport guru yang mengajar, misalnya gitu. Nah, nilai raport dari guru yang mengajar itu sudah data sekunder, data yang kedua. Ya. Nah, kalau data kedua itu biasanya ada muncul kebiasaan, bias ya. Jadi tidak murni gitu. Nah, kecuali kalau Anda ujikan sendiri ya, baru dimasukkan nilai raport, nah itu adalah data primer. Ada 3 langkah utama dalam menyusun literatur review. Itu tahap 1 persiapan, tahap kedua menata literatur dan membuat catatan, tahap ketiga adalah menulis. Ya, jadi ketiga tahap ini sangat penting ya dalam menyusun ya menulis bab 2 ya yaitu berdasarkan literatur review itu ya. Nah, jadi tidak boleh hanya 1 dan 3 saja ya, harus 1, 2 dan 3, tidak boleh 2 dan 3 saja gitu. Karena ini adalah sebab akibat ya. Mengapa dia bisa menulis? Karena dia sudah menata literatur dan membuat catatan. Mengapa dia menata dan literatur dan membuat catatan? Karena sudah ada persiapan. Itu maksudnya ya. Jadi hal-hal ini sangat penting di dalam membuat ya literatur review ya ketiga tahap ini. Kemudian, nah mungkin terakhir ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya saya lihat ada di chat ya. Di chat. Coba. Nah ini ya. Izin bertanya. Masih dengar Bapak? Masih Pak. Oke. Nah, kita perhatikan yang di chat oleh Ibu Deborah ya. Izin bertanya Pak, untuk mengutip referensi dan mengurangi plagiarisme dilakukan dengan ini sudah ya. Ini sudah. Kemudian yang kedua, kemudian ketika saya mencoba memparafrase, bisakah saya mencoba mengambil kesimpulan menghubungkannya antara yang satu referensi dengan referensi yang lain ya. Nah, itu namanya apa istilahnya? Meta analisis ya. Ya, boleh saja merangkum itu, tapi kalau bisa merangkum itu adalah hasil dari penelitian. Ya, itu lebih kuat kalau hasil penelitian gitu. Jadi dalam mencoba mengambil kesimpulan dan menghubungkannya antara satu referensi dengan referensi yang lain, ya kalau kesimpulannya itu berdasarkan penelitian itu is okay, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya masih dalam bentuk pendapat pribadi, nah itu mungkin bisa diperdebatkan oleh penulis yang lain. Gitu. Itu ininya kata kuncinya. Kemudian, sudah selesai. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Iya Pak, saya ada bertanya sedikit Pak. Ya silakan. Saya Restiarianti Sidebang Pak. Ya. Kita kan membahas tentang kajian pustaka dan literatur yang relevan. Nah, beberapa kali kita disuguhkan dengan pembekalan TAPM yang mana kalau nggak salah saya TAPM seri kedua atau 3 itu yang menyuguhkan tentang untuk kajian pustaka ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak begini, kemarin kan saya dengar Ibu Amalia sama tim yang lainnya bilang bahwa kalau untuk sudah memakai Mendeley udah aman lah ini begitu. Nah, apakah ada kewajiban? Bagaimana saya bilangnya? Bisakah kita contoh nggak pakai Mendeley nih Pak? Bisakah kita memakai secara manual untuk pelaku
melakukan sitasi itu kan, mendelay untuk sitasi kan Pak, ya kan? Bisakah kita buat secara manual dia seperti itu Pak? Atau apakah diwajibkan untuk mendapatkan nilai plus atau lancar prosesnya itu harus kewajiban menggunakan mendelay seperti itu Pak? Karena ada kutipan kalimat yang saya dengar dari Ibu Amalia waktu itu. Nah, kalau sudah tahu menggunakan mendelay, udah aman lah itu seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang aplikasi mendelay itu untuk menghindari kita, ya, memudahkan kita dalam mengoperasikan literatur review itu, ya. Nah, permasalahannya adalah ya, di dalam menggunakan mendelay itu, ya mungkin kita harus paham secara detail berkaitan dengan itu, ya. Nah, terkait dengan manual tadi, ya. Nah, kalau manual, ya tentu ya nilai keilmiahannya mungkin tidak sebagus dengan cara mendelay, misalnya gitu, ya. Nah, tentunya hal itu, ya, sebenarnya banyak itu, ya, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis studi literatur itu, ya, studi literatur itu. Nah, yang terpenting itu adalah jangan sampai setelah dicek plagiat, ya, itu kita persennya tinggi. Nah, di dalam cek plagiat itu, nah di sini tadi ada yang bertanya, ya, siapa tadi? Ya. Adakah pihak UT memfasilitasi untuk mengecek plagiat itu? Ya, memang ada, ya. UT biasanya itu untuk mengecek plagiat itu nanti, ya, proposal Anda dalam bentuk file Word kalau tidak salah. Nah, UT memfasilitasi tempat itu, tetapi ibaratnya UT yang melakukannya, ya. Nah, tetapi secara aplikasi itu kan biasanya itu bayar, pihak UT itu bayar, ya. Pihak UT membayar dengan aplikasi itu. Nah, jadi tentu tidak mudah, ya. Setiap kita menulis kita minta tolong, tidak bisa. Tapi kalau seandainya itu adalah tesis, ya, Anda memang sebagai mahasiswa mungkin dibantu oleh pihak UT untuk mengecek persentase dari plagiat itu. Itu ada mesin itu. Tapi saya belum pernah berkomunikasi pihak UT untuk mengecek misalnya tulisan saya, misalnya seperti apa prosedurnya, ya. Nah, itu ya, yang setahu saya itu biasanya kalau Anda nanti pada saat ujian sidang, sebelum ujian sidang itu dipastikan dulu dari pihak UT, ya, presentasi plagiatnya itu misalnya kurang dari 20% misalnya, baru bisa daftar ujian. Itu prosedur yang saya tahu, ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan itu, ya, terpaksa dia menunggu beberapa saat karena pihak UT itu kan banyak itu yang melakukan cek plagiat itu dari berbagai provinsi, ya, dan lain sebagainya. Ya, tentu ya sifatnya antrian, gitu. Nah, barangkali itu Ibu Resti. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Ini sekalian menjawab dari pertanyaan Ibu Ramnah tadi, ya. Ada lagi? Ibu Ramlah, masih ada pertanyaan lagi? Secara lisan? Masih ada waktu kita. Pak, kalau saya pakai video, Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Kalau saya matikan kamera, baru agak jelas. Maka tadi saya masukkan pertanyaan di ini, Pak, di grup gitu. Oh, gitu ya. Berarti iya, Pak. Itu. Berarti masalahnya mungkin di laptop, ya. Saya sudah pindah di handphone ini, Pak. Iya. Oh, gitu ya. Iya, mungkin jaringan kali, Pak. Nggak tahu juga saya, mungkin jaringan juga, ya. Tapi yang lain, Ibu Resti mungkin mendengar Bapak jelas, ya? Saya mendengar dengan jelas, Pak. Nah, itu mungkin. Kalau semuanya tidak jelas, berarti dari
mungkin dari saya atau dari jaringan secara ininya ya mungkin ya, bisa juga begitu. Oke, masih ada lagi Pak, mungkin pertanyaan? Pak, Ya. berarti kalau tingkat ini pemahaman saya ya Pak, kalau salah tolong diluruskan Pak. Berarti kan gini, tadi seperti yang Bapak bilang bahwa peraturannya plagiasinya itu lebih harus 20% lah Ya, atau setahu maksimal saya toleran. Ya, setahu saya. tolerannya kan. Tapi coba tengok ini ya, tengok di panduan. Iya, saya lihat pun di panduan seperti itu Pak. Ya, Nah, oke. yang menjadi pertanyaan saya Pak, berarti kalau untuk plagiasinya ini lebih banyak terfokus pada kajian pada bab 2 lah ya Pak ya, kajian pustaka ya Betul, Pak ya. betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi menghindari di bab 2 itu supaya kecil plagiasi tadi, itu tadi ada 2 tip tadi ya. Yang mengutipnya dengan parafrase, kalau ada rumus ya gunakan kutip ini aja, sebutkan saja rumusnya itu, jangan ditulis simbol-simbolnya gitu. Terutama di bab 3. Di bab 3 itu kan banyak simbol-simbol mungkin itu. Ya, teknik analisis data misalnya gitu. Nah, itulah untuk menghindarinya. Nah, memang pengalaman yang sudah saya lakukan itu ya, memang di bab 2 itu kita kan banyak mengutip itu. Nah, kutipan itu biasanya kalau dicek plagiat itu nampak dia ya di plagiatnya itu. Nah, di plagiatnya itu nanti di kutipan ini. Nah, kita perbaiki di kutipan itu. Nanti dari hasil plagiatnya itu kalau setahu saya, Bapak ya pengalaman yang sudah itu ditunjukkan ya plagiatnya di sini, plagiatnya di sini misalnya begitu. Nah, maka kalimatnya kita rubah gitu. Kalau rumus kita tuliskan rumusnya saja, simbolnya tidak usah dituliskan. Nah, itu yang saya tahu berkaitan dengan plagiat itu ya. Oke, masih ada lagi kira? Masih ada waktu kita ini ya. Silakan kalau ada lagi. Sementara dari Ramna pas, Pak. Oke. Nah, Hanya pada prakteknya ini nanti yang sulit Pak. nah itu masalahnya. Apalagi katakanlah proposal yang dibuat itu sudah ada rujukan tesisnya. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau memang betul-betul baru, barangkali tidak sampai begitu, misalnya gitu ya. Itu ininya. Jadi menghindarinya itu memang harus dirubahlah kalimat-kalimatnya gitu. Seperti judul yang saya tanyakan kemarin sama Bapak yang udah ACC itu kan Pak. Ya. Banyak sekali ku cari literatur yang relevan, sangat banyak sekali. Jadi saya rasa untuk membuat plagiasinya itu agak menantang gitu Pak. Ya. Jadi itulah kata kuncinya kalau Anda ada mengutip ya, lebih bagus Anda kutip itu ya kata kuncinya saja lalu dikembangkan. Nah, itulah makna dari parafrase tadi. Gitu. Nah, kadang begini kita ini ya, lupa menuliskan itu adalah kutipan. Nah, mengakibatkan ya plagiat misalnya gitu. Itu ininya ya. Oke. Nah, coba kita kembali ke sini tadi ya. Ya. Nah, yang ini tadi ya. Nah, di sini kan sebenarnya banyak ini kutipan-kutipan yang bisa Anda ambil ya. Nah, saya coba dulu untuk arah sana ya. Nanti bisa enggak dia?
Apakah sudah nampak ini? Sudah nampak? Sudah, Pak. Tapi kecil dan halus, Pak. Oh, gitu ya tampilannya ya. Saya mencoba membuka Google Cendekia tadi. Ya. Kecil ya? Oh iya, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Nah, ini ya. Kondisi, katakanlah Anda ingin melihat metakondisi siswa atau apa namanya? Realistik atau metakondisi dulu lah ya. Metakondisi siswa misalnya gitu. Nah, nampak di sini yang baru? Nampak, Pak. Nah, jadi di sini banyak sekali nih artikel-artikel ya. Ya, ada buku ya. Lalu ada tulisan. Nah, coba saya buka ini. Saya buka ini, kira-kira tampillah di Anda. Apa yang terlihat di layar? Apa yang terlihat ini, di Anda? Metakognisi siswa dalam pemecahan masalah matematika. Oh, gitu ya. Ada beberapa pilihan, Pak. Ya, itulah ya. Berarti dia tidak bisa langsung ini, dia harus ditutup lagi begini. Ya. Jadi, tidak apa-apa. Jadi begini. Jadi metakondisi siswa ini Anda klik ke sini, nanti muncullah dia ininya ya. Apa ininya? Link gitu. Nah, coba kita metakondisi siswa ya, kita klik tadi. Saya stop dulu, stop dulu dari situ. Ya, baru saya share lagi. Oh, nggak tampil dia ya. Terus muncul ya. Ya. Nah, itu salah satu cara yang tadi ya, apa namanya, Google Scholar tadi ya. Nah, tetapi ada juga yang langsung mengetik, misalnya mengetik nama bisa juga itu. Saya tutup dulu, stop sharingnya, kemudian saya kembali ke sini tadi. Apakah nampak? Gelap, Pak. Gelap. Oh, udah, Pak. Udah baru muncul, Pak. Sinyal nih, Pak. Apa munculnya? Pemecahan masalah? Pemecahan masalah matematika konseptual. Nah, jadi kalau kita ketik metakondisi siswa tadi, ya sudah paham nggak ya caranya ya? Iya, Pak. Nah, di Google School ketikkan metakondisi siswa, lalu beberapa pilihan tadi, kita pilih yang pertama tadi yaitu metakondisi siswa, muncul ini. Gitu. Nah, ini adalah tulisan oleh Mustamin Anggo. Nah, jadi kalau Anda mengutip di sini jangan lupa menulis apa namanya penulisnya. Nah, tahun berapa ya itu bisa dilihat. Nah, caranya lihat di PDF-nya. Nampak PDF ini? Ya. Coba nanti saya buka dulu ya PDF-nya. Saya tutup ininya.
Lalu saya share PDF-nya. Oh, tidak muncul ya PDF-nya. Saya buka di sini. Tidak ada. Oh, ini muncul. Nah, baru muncul ya PDF-nya. Ya. Nah, sekarang coba Bapak share kembali. Ini tutup dulu. Baru Bapak sharekan. Ya, tidak ada ininya PDF-nya, padahal di sini sudah muncul. Ini. Sudah nampak ini? Sudah, Pak. Nah, ini hasil PDF. Ya. Pemecahan masalah matematika kontekstual untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. Yang dikirim, ditulis oleh Mustamin Anggo, sesuai kan? Nah, inilah kalau Anda ingin melihat, mengkaji, menganalisis, mensintesis ya, dari satu artikel. Tuh. Nah, pertama yang penting adalah Anda baca dulu abstraknya. Contoh abstraknya ini adalah kemampuan metakognisi yang meliputi kesadaran terhadap proses berpikir serta kemampuan pengaturan diri, berperan penting bagi terbangunnya pemahaman yang kuat dan menyeluruh disertai alasan ini dan seterusnya. Ya. Ini adalah dosen pendidikan matematika FPP Universitas Holiolio Kendari, ya. Sulawesi Selatan ya, Kendari ya. Ya, ini latar belakangnya, ya. Kemudian, nah ini bab 2-nya, ya, literatur review tadi, ya. Nah, boleh saja Anda mengutip beberapa pendapat di sini, ya, tapi menggunakan misalnya kita lebih bagus. Metakognisi dalam pemecahan masalah, ya, ini subbabnya, metode penelitiannya seperti apa, ya, hasilnya apa, ya. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ada kelemahan dari artikel ini, ya. Kalau saya di artikel ini, contoh menjadi kelemahannya kalau Anda mensintesis, ya, baik dalam hal tidak menyebutkan tujuan penelitiannya, ya, abstrak ini. Lalu tidak menyebutkan metodologi penelitiannya seperti apa, ya, statistik yang digunakan. Nah, lalu kesimpulan dia hanya kata kunci. Nah, ini masih lemah deh, ya, tulisan ini masih lemah gitu. Ya, kalau kita tinjau dari abstraknya, ada juga yang menulis abstraknya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, setelah bahasa Indonesia, ya, baru bahasa Inggris. Misalnya ada juga gitu. Ya, itu biasanya kombinasi apa namanya abstrak di Indonesia. Tapi kalau abstrak katakanlah artikel internasional wajib menggunakan berbahasa Inggris gitu. Ini. Nah, coba kita lihat rujukan atau daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah disertasi, ya. Kemudian ini buku, ini proceeding, ya. Yang keempat itu apa itu? Menurut Anda yang keempat apa?
Dekorte itu buku apa proceeding atau artikel atau bagaimana? Proceeding ya. Nah, ini ada ini proceeding. Nah, proceeding menurut para ahli itu masih lemah dibandingkan artikel. Kalau proceeding ini biasanya dia seminar, ya, seminar internasional masuk dalam proceeding. Yang kelima, disertasi. Ya. Yang keenam, buktinya buku ini. Ya, kalau press itu ya biasanya pencetaknya itu buku. Yang ketujuh, apa ini? Ini kayaknya. Yang ketujuh apa? Buku juga ya. Nah, gitu. Yang kedelapan, ya, nah, buku juga ini kayaknya. 9, nah, ini hasil download ya dari. Nah, kalau download, coba perhatikan ya. Yang Nelison, nampak Nelison? Iya Pak, 1997. Apa yang kurangnya di sini? Kalau dia mendownload? URL-nya Pak, situsnya. Apa yang kurang? Situsnya enggak Pak ya? Nah, betul, alamat webnya. Iya. Ya, harus disebutkan. Nah, makanya kalau mendownload alamat webnya jangan lupa di copy paste kan. Itu. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu, mencari lagi sulit gitu ya. Nah, itu. Kalau Panaura proceeding, ya proceeding. Yang kedua, Panaura yang kedua apa? Mendownload, ya kurang alamat situsnya. Polia buku. Nah, inilah Polia ya. How to solve it. Ya, buku yang kedua, edisi yang kedua, ya, dicetak oleh Princeton di New Jersey. New Jersey di mana? Di Amerika ya? New Jersey di mana kira-kira? Nah, itulah kalau menulis daftar pustaka ya terkait dengan ini ada beberapa hal yang kurang masih ya dalam menulis daftar pustaka ya. Nah, mungkin dia tidak mengikuti apa tadi. Ya, kalau mengikuti apa ya harus lengkap ya. Alamat situsnya ya. Nah, lalu ada juga yang cetak miring dan ada yang tidak. Nah, yang cetak miring itu yang mana? Ya. Yang tidak itu yang mana gitu. Ya. Nah, menurut yang Bapak tahu kalau buku itu tidak cetak miring, tapi kalau seandainya berbentuk publikasi itu cetak miring itu biasanya ya. Cetak miring gitu. Terutama artikel. Ya, artikel itu cetak miring gitu. Nah, itu apa namanya? Menulis daftar pustaka. Nah, bagaimana kiat dalam menulis daftar pustaka itu ya seperti yang kita sharekan tadi ya. Oke, saya keluar dulu di sini. Saya keluar dulu. Oke, saya tutup. Saya yang PowerPoint tadi ya. Di dalam apa tadi? Apa namanya? Menulis daftar pustaka tadi ya. Mana tadi? Linknya mana tadi? Nah, coba Bapak buat ya, cari berkaitan dengan link tadi mana? Daftar pustaka. Kok? Nah, ini. Nah, ini saja ya. Nampak yang Bapak soroti? Nampak ya? Nampak Pak. Oke, saya copy ini ya, copy. Saya coba nanti buka linknya ya. Ini Bapak tutup dulu.
Oke. Tutup. Lalu pilih channel pustaka. Ini. Apa sudah nampak? Sudah Pak, cara membuat Nah, daftar ini. pustaka Penkoper. Nah, jadi link yang Bapak tadi copy ya muncul ini ya. Cara membuat data pustaka di Word. Nah, ini. Nah, inilah baca saja ini ya. Cara membuat data pustaka ya, cara membuat kutipan ya. Nah, ini ya. Nah, bila mengutip 2 atau lebih sumber sekaligus, tulis nomor untuk masing-masing sumber dipisahkan dengan misalnya ini. Nah, jadi ada yang menulis suatu artikel itu ya tidak perlu menuliskan nama ya, tetapi cukup menuliskan satu itu nanti di daftar pustaka ya dituliskan satu itu apa gitu. Siapa gitu. Nah, begitu. Ya, ada gaya selingkungnya begitu ya. Nah, coba kita lihat sini, ada nggak daftar pustaka ya? Contoh daftar pustaka. Enggak. Nah, ini 1 ya. 2 misalnya gitu. Ya, dan seterusnya daftar pustaka ini ya. Nah, ini mengikuti cara yang tadi, menuliskan 1 2 ya pada yang ini tadi ya. 3 5 misalnya begitu, 3 sampai 5 misalnya begitu. Nah, tapi ingat bahwa di daftar pustaka itu tidak terjadi lagi alfabet dia. Ya, mengapa? Pengaruh dari sini. Nah, 2 itu mungkin saja T dengan S misalnya begitu. Namanya ya. T dan S. T itu siapa? S itu apa? Misalnya gitu. Untuk 1 2. Jadi tidak berdasarkan alfabet lagi. Itu pengaruh dari kalau gaya selingkung yang begini. Ya. Nah, itu. Nah, coba kita lihat daftar pustaka tadi, misalnya ini. Ini berdasarkan alfabet tidak ini? Warwick. Ya, harusnya kan M dulu baru W kan? Betul kan? Iya Pak. Nah, itu. Jadi penulisan itu ada juga yang menulis satunya itu buka apa tutup kurung. Ya, tutup kurung gitu kan. Nah, ada juga gaya selingkungnya begitu. Nah, kalau 1 2 tutup kurung di sini buat juga 1 2 tutup kurung. Mana tadi? Nah, di sini ya 1 tutup kurung, 2 tutup kurung. Jadi penulisannya begitu. Ya. Nah, jadi banyak ininya ya. Tuh. Cara membuat data pustaka. Data pustaka hanya boleh menyertakan sumber yang telah kamu kutip. Nah, jadi jangan ada di daftar pustaka, tetapi di body atau diisi tidak. Nah, itulah kalimat daftar pustaka hanya boleh menyertakan sumber yang telah kamu kutip. Jadi kalau tidak dikutip, tidak perlu dibuatkan daftar pustaka. Kutip dalam teks, cantumkan sumber apapun yang kamu baca, tetapi tidak dikutip dalam karya kamu, dalam bibliografi terpisah. Daftar pustaka memberikan rincian lengkap kutipan singkat yang kamu rujuk dalam teks ya, dan ditampilkan di akhir. Daftar pustaka akan mencakup penulis, judul, edisi, detail, penerbit, file jurnal ya kalau ada jurnal berikut contoh penulisan futuristik ya. Nah, inilah ya penulisnya ya, judulnya, edisi, tempat, penerbit dan tahun. Tuh. Nah, itu ini tapi ada juga yang tahunnya setelah nama orang. Tuh. Nah, itulah yang dikatakan gaya selingkuh. Itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau Anda menulis suatu artikel masuk di jurnal ya. Nah, biasanya jurnalnya itu ada template ya, panduan dalam menulis artikel. Nah, itulah menjadi suatu rujukan. Kalau seandainya tahunnya di belakang, ya gunakan tahun di belakang. Tuh.
Jadi kalau Anda misalnya kita melanggar dari aturan itu, ya biasanya dikembalikan, ya belum bisa terbit. Itu biasanya ya. Nah, pihak UT itu sudah juga memfasilitasi jurnal yang bisa Anda masuk untuk diterbitkan. Nah, tapi ya mahasiswa UT kan banyak, ya, batas, ya paling 1 kali terbit katakanlah 3 bulan sekali, paling kalau 10 katakanlah orang UT mungkin 5 atau 4, ya. Selebihnya orang di luar UT. Nah, itu untuk mempertahankan supaya jurnalnya lebih baik, gitu. Ya, ininya ya. Kemudian itu cara menulis daftar pustaka sampai 6 penulis daftar semuanya. Ya. Maksudnya apa ini? 1 sampai 6 penulis daftar semua. Jadi 1 sampai 6 daftar semua. 1, 3, 4, 5, 6 misalnya begitu ya. Nah, ini ada juga panduan ya buku yang nah ini buku. Nah, kalau buku pendidikan remedial, nah dia diketik apa tidak italik ya. Berdiri Wijaya sebagai editor, judul bukunya diterbitkan di Bandung ya. Penerbitnya Remaja Rosda Karya tahun 2010 gitu. Nah, kalau 2010 ya, kalau dalam artikel itu tidak up to date lagi ya. Biasanya orang bilang 5 tahun terakhir lah gitu. Kalau artikel ya, kalau buku masih bisa. Gitu. Bab dalam sebuah buku. Nih. Kemudian buku elektronik. Ya, buku-buku elektronik itu biasanya kita membukanya ya lembarannya terbuka satu persatu. Nah, itu buku-buku elektronik ya. Kemudian data pustaka untuk jurnal. Nah, ini jurnal ya. Jadi nama ya, namanya 2 orang, 3 orang ini ya. Ya judul artikelnya ya, judul artikelnya. Kemudian judul artikel, kemudian ini nama artikel ini ilmu administrasi tahun 2020. Nomor 7 biasanya volume 2. Nah, ini biasanya. Nomor 7 volume 2, halaman ini ya. Ya, mungkin ini halaman. Ya, kalau halaman ini kurang berarti ya. Mungkin ini 323 sampai 329 misalnya gitu. Kurang mungkin angkanya. Gitu ya. Ini, ya, salah angkanya ini mungkin ya. Kalau halaman ya. Ini kayaknya halaman ini. Lalu lehar ya, ini apa judulnya ya. Lalu penerbitnya apa artikelnya, tahun terbit, volume, nomor. Nah, ini halaman. Gitu. Ya, itu cara mengutip suatu. Jadi ada beberapa menulis ya daftar pustaka berkaitan dengan cetak ya, jurnal ya, buku elektronik ya, kemudian buku, subbuku ya, subbab dan sebagainya. Jurnal elektronik ya, daftar pustaka untuk proceeding. Nah, ini proceeding ya. Ini nama orangnya, judul artikelnya ya. Judul artikelnya lalu diterbitkan di proceeding seminar nasional ini tahun 2017. Nah, ini kalau jurnal PIX ya, P itu halaman. Itu. Nah, ini juga P. Jadi beda antara proceeding dengan artikel. Kalau artikel tadi halaman begini. Itu. Ya, halaman begini. Tetapi kalau di proceeding halaman begini, PIX gitu. Gitu ya. Daftar pustaka untuk undang-undang, daftar pustaka untuk tesis. Nah, kalau Anda mengerti tesis, ya begini caranya. Gitu. Nama penulisnya, ya judul tesisnya, ya lalu penerbit, tahun. Nah, cukup begitu. Ya. Daftar pustaka untuk internet, nah tentu
apa yang dikutipnya, misalnya bukunya, ya. Nah, ini bagus. Ini ada alamat webnya. Itu untuk webnya. Daftar pustaka untuk berita online. Nah, ini banyak ini, ya. Tinggal menyesuaikan saja terkait dengan link yang Bapak sampaikan tadi. Ya, stop dulu. Ya. Link yang ini tadi ya. Link yang ini tadi. Nah, inilah dia. Jadi, cobalah berselancar di sini nanti untuk mencari rujukan dalam menulis daftar pustaka. Oke. Oke. Sampai di sini ada hal yang ingin kita diskusikan lagi. Waktu kita masih sekitar 7 menit lagi. Ya. Nanti akan Anda lanjut lagi ya. Ada kuliah lagi kan Anda kan? Oke, ada pertanyaan? Bu Resti, Ramna? Saat ini Pak, tapi nanti tinggal prakteknya agak pusing nih Pak. Oh, jadi praktek pusing ya. Kalau teorinya oke-oke saja, tapi prakteknya pusing. Nah, praktek biasanya ini ya, biasanya kalau pusing itu ya tidak rutin. Ya. Seminggu sekali ngerjakan proposal, misalnya itu tidak rutin. Kalau rutin setiap hari itu tidak pusing itu biasanya. Ya, rutin saja. Hari ini apa, ya, besok apa, ya, nanti apa, misalnya gitu. Nah, jadi kalau continue rutin, ya, mudah-mudahan di akhir proposal itu di pertemuan ketiga di web, ya, pertemuan 12 di tutornya, gitu ya. Ya, saya doakan supaya lancar, buat ibu-ibu sekalian. Ya. Amin ya Allah, makasih Pak. Doa Bapak semoga diijabah Allah Pak. Kalau Ibu Resti tenang-tenang aja dia sudah siap Ibu Resti. Pak dengan Bu Resti yakin awak Pak. Iya, saya yakin kalau Ibu Resti siap ini. Nanti Ibu Resti tampil pertama ya waktu pertemuan yang keempat ya. Bisa? Nanti kan begini, buat PPT kan untuk pertemuan keempat itu. Masih lama itu kan, masih 5 minggu lagi ya. 6 minggu lagi Ya, kan. 6 minggu lagi Pak. Ya PPT-nya seperti yang Bapak kirim ke grup tempo hari. Kira-kira begitulah PPT-nya. Ya. Nah, nanti isi dari PPT itu rencana proposal yang Ibu Resti buat. Nah, nanti akan diberikan masukan ya dari peserta dulu. Ya, jadi wajib peserta yang lain memberikan saran, masukan kepada Ibu Resti. Kemudian nanti baru Bapak yang menyimpulkan. Gitu ya. Nah, gunanya ya kalau sudah ada saran masukan tadi ya pada nanti sudah ditetapkan ya siapa pembimbing ya. Saya sembarang aja siapapun boleh saja pembimbing siapa kan. Tidak harus saya. Yang penting kan matematika kecenderungannya ya mungkin kembali ke saya gitu kalau matematikanya gitu kan. Kecenderungan ini bukan pasti ya Ibu sekalian ya. Yang menentukan SK penentuan itu adalah orang UTI pusat ya SK nanti ada surat SK-nya gitu. Nah, jika sudah ini nanti pada saat SK sudah hadir ya kita sepakat ada bimbingan. Nah, ibu-ibu sudah siap untuk memperbaiki apa yang disarankan dari teman-teman dan apa yang disarankan dari Bapak. Itu langsung digarap, langsung diselesaikan ya gitu. Nah, supaya cepat ya bimbingan continue ya. Jadi pembimbing 1 siapa, pembimbing 2-nya siapa? Biasanya pembimbing 1 itu orang selain dari UTI, orang UTI. Tapi kalau pembimbing biasanya orang UTI ya.
nampak terlihat di alamat emailnya, ya, ut.ic.id itu biasanya. ut.ic itu adalah email dari orang UT, itu asli orang UT, ya, orang ditugaskan di UT gitu, intinya ya. Nah itu mungkin terkait rencana untuk web keempat, ya. Mudah-mudahan web keempat juga lancar, ya. Jadi setelah Ibu Resti nanti siapa? Ibu Ramnah misalnya gitu. Setelah Ibu Ramnah misalnya Ibu Deborah, sepakati nanti siapa duluan, ya. Jadi 2 jam itu kita gunakan waktunya, ya, 30 menit untuk seseorang, ya. Jadi presentasi katakanlah 15 menit, ya, atau 20 menit, lalu tanya jawab 10 menit, lalu kita simpulkan. Itu gambarannya. Jadi supaya pas waktunya, ya kita harus taat waktu, ya, 30 menit, ya 1 jam, 2 orang. 30 menit, 2 orang, 1 jam, selesai kita. Nah, itulah hasil dari produk kita adalah suatu proposal. Nah, nanti proposal itu tetap dikirim di LMS, ya. Lalu nanti dikirim juga ke Bapak, ya, di email saja, email Bapak yang sudah lengkap utuh, ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Itu intinya, ya, sampai ke daftar pustakanya yang lengkap dikirim ke Bapak juga. Mana tahu memang jadi Bapak yang menjadi pembimbing, Bapak sudah punya arsip gitu. Baik, tinggal sekitar 2 menit lagi, ya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak lihat chat juga. Nah, ini dari Bu Deborah. Berarti dalam melakukan meta-analisis, kita hubungkan dengan penelitian kita, ya Pak? Iya, tentu. Ya. Jadi meta-analisis itu adalah, meta itu mengkaitkan apa yang kita baca, ya, terhadap satu topik, lalu kita analisis. Nah, jadi yang namanya meta itu lebih dari satu lah, ya, lebih dari satu. Lalu dihubungkan dengan penelitian kita, iya. Misalnya tadi ada yang berkaitan dengan RMI misalnya. Bacalah RMI itu, ya, analisis, meta-analisisnya, ya. Kemudian dikaitkan dengan penelitian kita seperti apa. Begitu juga temuan penelitian kita. Temuan penelitian kita tentang matematika itu apa. Lalu di meta-analisis, ya. Lalu kaitkan dengan penelitian kita seperti apa. Apakah penelitian kita ini suatu lanjutan atau memperbaiki yang sudah ada, ya. Itulah hakikat dari penelitian kita itu. Jika hanya antar literatur tidak bisa, ya Pak. Iya, ya. Jadi antar literatur itu harus dikaitkan dengan penelitian kita. Itu kata kuncinya, Ibu Deborah. Oke, ada lagi? Ya, mudah-mudahan ada titik terang, ya, agak sedikit jelas, ya, apa yang akan ditulis di literatur review di bab 2. Gitu, ya. Oke, 1 menit lagi kita masih ada. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ditutup. Cukup ya? Sudah habis waktunya? Iya Pak, pas Pak. Cukup ya? Ibu Resti bagaimana Bu? Cukup Pak. Ya, mudah-mudahan sampai di sini ibu-ibu sudah bisa, ya, menulis di bab 2, ya. Nanti beberapa minggu lagi sudah mencoba menulis bab 3. Nah, di
PPT yang Bapak sharing tadi, ya. Coba diperhatikan yang terakhir itu, ya, ada tugas mandirinya, yaitu membaca berkaitan dengan metodologi penelitian, ya, khususnya di desain penelitian, pengumpulan dan analisis data. Ya, nah itu untuk pertemuan yang ketiga web kita nanti, ya, itu bab 3. Ya, nah itu mungkin berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Ya, jangan lupa nanti Bapak PPT yang sudah kita diskusikan tadi ke grup kita. Agar gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, ya, kita akhiri pertemuan kita ini. Apakah Anda sudah mengabsen tadi? Pak, absennya secara otomatis, Pak. Iya, dari Bapak. Secara otomatis, ya. Oke, kalau Iya, Bapak harus mencentang, ya, kehadiran Anda. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak akhiri, ya, mudah-mudahan pertemuan kedua web kita ini memberikan manfaat bagi ibu-ibu dalam merancang, mendesain literatur review atau bab 2 dalam proposalnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.